pada masa praaksara, karena belum terdapat tulisan, masyarakat pada zaman dahulu mewariskan masa lalunya dengan cara tradisi lisan, di mana tradisi lisan tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Tradisi lisan merupakan tradisi yang terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat menggunakan bahasa lain dalam menyampaikan pengalaman sehari-hari dari seorang kepada seorang lain. Tradisi lisan juga dapat diartikan sebagai pengungkapan lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan sumber sejarah yang merekam masa lalu masyarakat manusia. Tradisi sejarah masyarakat sebelum mengenal tulisan merupakan tradisi dalam mewariskan pengalaman masa lalu serta pengalaman hidup sehari-hari yang terkait dengan adat istiadat, kepercayaan, nilai moral pada generasi mereka sendiri dan generasi yang akan datang melalui tradisi lisan, peringatan-peringatan berupa bangunan bersejarah, serta alat hidup sehari-hari. Tradisi lisan mengandung kejadian-kejadian sejarah, nilai-nilai moral, keagamaan, adat istiadat, cerita khayalan, peribahasa, lagu, dan mantra, serta petuah leluhur. Tradisi lisan ada setiap manusia memiliki kemampuan berkomunikasi meskipun mereka belum mengenal tulisan sama sekali, tetapi mereka telah mampu merekam pengalaman masa lalunya. Bagi contoh tradisi lisan, aktivitas bercocok tanam sampai sekarang masih ada karena diwariskan secara bertahap dan turun-temurun dari nenek moyang kepada generasi yang selanjutnya. Aktivitas membuat gerabah yang mulai dikenal pada masa bercocok tanam yang semakin berkembang dan bagaimana cara mereka meneruskan keahliannya. Hal tersebut akan dijelaskan oleh Ervikania tentang the media of people tradition to create their own last moment prehistoric planet. Mewariskan masa lalunya. Proses pewarisan kebudayaan pada masyarakat yang sebelum mengenal tulisan dilakukan melalui keluarga. Pengenalan dilakukan dari hal-hal sederhana yang mudah dipahami, seperti aspek-aspek material atau benda buatan manusia yang dapat diraba dan dilihat, hingga proses pengenalan yang lebih rumit, yaitu kebudayaan non-material, atau seperti kepercayaan, nilai moral, norma, dan bahasa. Pewarisan tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi adat istiadat atau kebiasaan, baik secara langsung, tidak langsung, maupun dengan lisan. Melalui keluarga, masyarakat mewariskan masa lalunya. Akan tetapi, masyarakat juga sebagai media perantara selain keluarga. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui 1. Tradisi dan adat istiadat. Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. 2. Nasihat dari para leluhur dilestarikan dengan cara menjaga nasihat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun-menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 3. Peranan orang yang dituakan atau pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam dalam masyarakat. Contoh, adanya keyakinan bahwa roh-roh halus disembah dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya. Masyarakat mewariskan masa lalunya juga dapat dengan cara membuat satu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semua itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Sebagai contoh, benda-benda atau kapak lonjong dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat menggunanya. Dan selanjutnya, kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat masuk sejarah lisan, sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat, seperti menhir atau tugu batu, merupakan tugu peringatan bagi generasi yang akan datang bahwa di tugu tersebut terdapat arwah nenek moyang yang harus disembah.
Selanjutnya adalah tradisi sejarah masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. Yang pertama, dengan menggunakan sistem kepercayaan. Yang kedua, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Yang keempat, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi. Yang kelima, sistem bahasa. Yang keenam, sistem kesenian. Dan yang terakhir adalah sistem pengetahuan.